Bapa, biar setiap pagi Kau berikan kami anugerah yang baru. Setiap ibadah ada rahmat yang tak berkesudahan. Berikan kami pemahaman bahwa setiap kami sudah memiliki pikiran Kristus. Buka mata rohani kami, pengertian kami yang baru Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa, sehingga kami pagi ini dapat mengenal Kristus dengan benar. Kami dapat mengenal jati diri kami yang baru di dalam Yesus. Berkati setiap kami lewat firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk. Shalom. Saya ingin mengajak pada pagi hari ini saudara memberikan dengan sebuah tema memiliki pikiran Kristus. Ini penting saudara kasih. Saudara betul-betul sudah memiliki tapi kita seringkali belum memahaminya. Ini penting, ini mutlak untuk saudara menjalani hidup ya di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Ya, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi hidup Yesus yang di dalam saudara lah yang akan membangkitkan saudara. Lah hari ini kita akan buka satu kebenaran, kita akan lihat saudara kekasih di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16, kita akan lihat kebenaran ini. Setelah ketemu atau saudara baca di LED, kita baca 2-3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami ini bukan personal sifatnya. Ini adalah bentuk jamak plural. Artinya Paulus dan dan bersama timnya. Dan Paulus inginkan supaya jemaat di Korintus kita semua dapat memahami. Sesungguhnya kita sudah mendapatkan anugerah memiliki pikiran Kristus. Ini penting saudara kekasih. Bukan penting, sangat penting untuk saudara pahami, mengerti dan terapkan di dalam hidup ini. Mari kita akan lihat saudara kekasih. Kita akan lihat bahwa sebagai orang Kristen, saudara dan saya perlu memahami hakikat jati diri kita yang baru. Ya. Bahwa semua saudara di tempat ini adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama bukan moga-moga berlalu. Yang lama sudah berlalu. Apa yang dimaksud yang lama? Yang lama itu adalah warisan dari dosa Adam. Rasul Paulus mengatakan, saudara kasih di dalam Roma pasal 5 ayat 19, oleh karena ketidaktaatan seseorang, semua orang menjadi berdosa, dari kata sinners. Itu dari bentuk adjektif ya. Jadi adjektif adalah menerangkan kata benda. Jadi orang-orang di luar Kristus disebut berdosa bukan karena melakukan dosa, tapi telah memiliki DNA sifat kodrat dosa. Dan perbuatan dosa itu adalah ekspresi dari sifat dosa yang ada di dalam hidupnya. Kita bersyukur karena ketaatan Yesus, saudara disebut orang benar. Telah memiliki sifat kodratnya Kristus. Telah memiliki sifat kodratnya Kristus. Saudara tidak perlu harus menghayati hidup yang bersumberkan Adam. Atau memiliki DNA sifat dasar Adam. Tapi saudara dan saya harusnya memiliki sifat dasar Kristus. Dan apa yang telah dibangun Yesus, saudara yang kekasih. Ketika Yesus mati atas kayu salib itu banyak perkara yang dia kerjakan. Salah satunya menjadikan orang saudara dan saya posisi saudara benar di hadapan Allah. Tapi yang kedua, saudara dibangun bukan di atas sifat dasar Adam, engkau dibangun di atas karya dari penyaliban Yesus yang menjamin oleh darahnya engkau beroleh pengampunan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Inilah fondasi kita, makanya Paulus berkata tidak boleh orang membangun fondasi yang lain. Fondasi kita adalah Kristus. Jadi ada anugerah yang istimewa, apalagi sebentar melalui perjamuan kudus.
ada anugerah untuk saudara dikuatkan kembali tubuh kita, fisik kita untuk dapat kita melayani Tuhan. Lah inilah maka saudara tahu kita semua tidak ada di antara saudara orang-orang yang jahat. Saudara adalah ciptaan baru. Saudara manusia baru, katakan amin. Lah setelah kita mengerti, saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih lanjut. Jati diri saudara yang baru adalah jati diri, identitas diri saudara adalah manusia baru. Tetapi yang perlu saya ingin bagikan hari ini, sebagai manusia baru, saudara memiliki dua pikiran. Yang pertama, pikiran Kristus. Yang kedua, pikiran alamiah, pikiran natural kita, pikiran daging. Dan inilah sumber peperangan, sumber konflik itu antara pikiran alamiah kita dan pikiran baru kita. Dan ketika saudara bisa menyinkronkan pikiran manusiawi alamiah kita diubah menjadi pikiran Kristus, saya percaya hidupmu penuh dengan perkara supranatural. Hidupmu penuh dengan perkara-perkara ajaib yang daripada Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya, sebagai manusia baru, saudara bukan mempunyai dua pribadi. Ya, kalau kita dua pribadi kan, wah, ngeri itu gitu. Kalau dalam bahasa psikologi saya tidak tahu namanya itu. Ya, pribadi yang berubah-ubah. Engkau hanya punya satu pribadi, ciptaan Allah. Engkau adalah anak Allah. Lah, manusia lama kita yang mencoba mengganggu kita adalah segala yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita katakan, yang kita lakukan yang tidak bersumber dari roh kita yang baru, yang telah menyatu dengan Kristus, itulah kedagingan. Jadi mari hari ini kita makin mengalami pendewasaan rohani yang luar biasa. Jadi saudara kasih, firman Allah memerintahkan kita untuk membaharui pikiran kita yang alamiah supaya selaras dengan pikiran Kristus. Disinilah sebetulnya sumber permasalahan hidup kita. Bukan di luar kita, bukan yang ada di sekeliling kita, tapi yang ada di sini. Saudara, ini ada pekerjaan yang bukan ringan, ini pekerjaan yang serius. Untuk saudara membentuk ulang konsep pikir kita, cara berpikir kita, pendapat-pendapat kita, harus kita selaraskan dengan apa kata firman Tuhan. Lah mari kita akan lihat yang selanjutnya adalah manusia baru kita memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus itu bukan di pikiran alamiah kita. Itu di pikiran roh kita dan pikiran Kristus itu selalu selaras dengan firman. Saudara perlu mengerti sumber daripada isi. Kalau pikiran alamiah kita ini sumbernya adalah panca indera. Tapi pikiran Kristus itu sumbernya cuma satu, firman. Nah, disinilah peperangan terjadi. Saudara percaya dengan informasi panca indera, apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa, ataukah apa kata firman-Nya. Jadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup yang sama dan tidak ada mengalami perubahan itu karena konsep pikirnya tidak berubah. Ketika pagi ini engkau membuka hati dan engkau mau bekerja sama dengan roh Tuhan dan firman-Nya dan pikiranmu diubah, tidak usah engkau bergumul untuk berubah. Pasti engkau berubah. Contoh saudara kekasih, saudara tidak perlu bergumul untuk menang. Ketika engkau memiliki pikiran Kristus, saudara ini lebih dari. Jadi seringkali karena pikiran kita ini alami, pikiran yang agamawi, kita mencoba meraih sesuatu yang sebetulnya sudah engkau miliki di dalam Yesus. Ini yang jadi permasalahan sehingga terjadi hambatan-hambatan. Lah hari ini saudara kasih, pikiran roh saudara itu hanya bersumber dari firman Allah, sedangkan pikiran alamiah kita ini bersumber dari indera kita.
Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita kecap, dan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, ini sangat mempengaruhi pikiran kita. Dan ketika pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, kita dengar, ini akan mempengaruhi perilaku kita, dan perilaku kita ini akan mempengaruhi gaya hidup kita. Makanya ini tugas yang tidak ringan, tugas yang serius untuk saudara bekerja sama dengan Tuhan. Jika saudara dan saya tidak membaharui pikiran alamiah kita, kita akan bertindak berdasarkan apa yang kita lihat, dengar, dan rasa. Ini masalah, saudara. Makanya disebut tidak dewasa itu unstabil, tidak stabil. Dengan membaharui pikiran kita sesuai dengan firman, maka roh kita akan terpancar keluar melalui perkataan, melalui tindakan, melalui gaya hidup kita. Itu artinya Kristus mulai terpancar keluar. Karena roh saudara sama roh Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Hari ini yang perlu saudara mengerti, yang perlu saudara kenal, apa yang saya sampaikan kemarin di dalam retreat anak-anak muda remaja, ada dua hal yang perlu menjadi serius saudara dalami. Pertama, engkau harus mengenal Dia. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Setelah itu yang kedua, setelah saudara mengenal Dia, baru saudara bisa mengenal jati diri. Mengenal Yesus bukan sekedar juru selamat. Apa yang dilakukan lewat penebusannya, lewat kehadiran rohnya di dalam kita. Saudara melihat apa yang telah disediakan bagi kita. Dengan iman kita raih semuanya, kita jalani dalam hidup ini. Itu kita mengenal Dia, baru kita bisa mengenal diri kita. Pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh mengenal Dia? Kita diberi sebuah deteksi ya. Contohnya secara analogi kalau saudara sakit panas, demam, dan lain sebagainya. Saudara mengerti, saya sakit ini nampaknya dari gejala-gejala. Lah saudara hari ini juga melihat, apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus? Nanti kita akan lihat gaya hidup kita, keseharian kita menunjukkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengenal barang itu bersifat statis. Tapi kalau kita mengenal Yesus itu bersifat dinamis, kayak persahabatan itu perkenalan awal, lama-lama lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Demikian juga dengan Kristus. Sebuah pertanyaan yang membuat sedikit shock. Ini shock terapi pagi hari ini. Kalau saudara mengenal Yesus sungguh-sungguh. Kalau engkau mengenal Yesus sungguh-sungguh, tidak ada di antara kita yang hidup untuk kepentingan diri sendiri. Engkau tidak amin itu karena tidak menangkap atau takut. Kalau engkau mengenal Yesus, engkau tidak akan pernah menjalani hidup mementingkan diri sendiri. Amin. Kalau saudara hidup mementingkan diri sendiri, Tuhan saudara adalah aku kita. Ini menghancurkan hidup. Tapi kalau mata rohani makin terbuka, oh Tuhan, ternyata perilakuku ini aku sering kali memanfaatkan Tuhan hanya untuk egoku ya, untuk supaya aku mendapat pengakuan. Aduh, kacau. Saudara kekasih, mari kita lihat bagaimana ibadah saudara, bagaimana pendalaman saudara sehari dengan Alkitab, bagaimana doa-doa saudara, itu menunjukkan kualitas pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau level doa saudara masih seperti 5 bulan yang lalu, itu membuktikan pengenalanmu dengan Yesus itu stagnan, macet. Semakin saudara mengenal Tuhan, saudara makin rindu mengenal Tuhan. Seperti saya berdoa, Tuhan tariklah lebih lagi Tuhan, tariklah lebih lagi Tuhan, tariklah lebih lagi. Kalau saudara mengenal Yesus, nyawa pun gue siap berikan untuk Dia.
Kalau saudara seandainya pagi ini Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya dan bisa kita lihat dengan mata fisik. Apa yang kau lakukan? Saudara semuanya akan mulai mendelosor ke depan ini dan berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Aku minta ampun bertobat Tuhan, selama ini aku mementingkan diri sendiri. Aku memanfaatkan Engkau hanya untuk diri sendiri. Saya percaya saudara akan mulai berteriak di hadapan Tuhan. Ketika engkau mulai mengenal Dia, engkau diterangi dengan terang ilahinya. Betapa kita butuh terus dimurnikan oleh anugerah Tuhan. Kesungguhan, keseriusan kita ketika disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan, aku tidak serius sesungguhnya dengan Engkau. Roma pasal yang pertama, Rasul Paulus berkata, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka yang di luar Kristus, mereka mengenal Tuhan dari apa? Dari Allah yang sang pribadi itu menciptakan alam semesta. Tapi Paulus berkata, sekalipun mereka mengenal Allah pribadi yang menciptakan langit bumi, tapi hidupnya tidak memuliakan Dia. Kalau saudara pagi ini mengenal Dia, kau tidak akan pernah sama lagi. Pengabdian, saudaraku, ini bukan pengetahuan pikiran, bukan. Ini pengalaman batin, pengalaman intuisi kita. Itu akan membuat engkau, Tuhan, aku keliru Tuhan. Ternyata kebenaran yang saya perjuangkan, yang saya lakukan ini, ternyata kebenaran diri sendiri Tuhan. Itu kalau Roh Kudus tidak membukakan, kita tidak mengerti. Mari pada pagi ini saya berdoa. Saudara-saudara mengalami pribadi Yesus. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tinggal di dalam hatimu. Dia memerintah hidupmu dari dalam hatimu. Saya kemarin waktu ngebel sama anak saya di Ina. Ya ini karena sedang membangun rumahnya. Ya tentunya kalau orang membangun gitu mesti butuhnya cuma uang. Saya bilang, Dina, kalau kamu khawatir, kamu tidak menghormati Tuhan, percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan. Saya latih, saya didik anak-anak saya untuk bagaimana bergantung kepada Tuhan. Saudara kekasih, seandainya saudara mengenal Dia, tidak ada engkau yang resah dan gelisah. Resah dan gelisah itu hanya ada pada lagu yang ditulis Obi Misak. Resah dan gelisah menunggu di sana. Aku malu sama semut. Oh, udah tahu. Dan semut merah bertanya, mengapa kamu sedang di situ? Jawabku, menanti pacar adanya. Tapi engkau bukan resah dan gelisah. Sukacita dan damai sejahtera. Coba, engkau punya masalah, yes. Tapi Tuhan yang menyertai engkau lebih dahsyat dari masalah yang saudara hadapi. Mari kita harus mengalami pengenalan lewat intuisi. Kalau saudara, pengenalan saudara dengan Tuhan bertumbuh, itu akan membuat kerinduan saudara, prioritas saudara, nilai-nilai saudara, engkau mulai dibukakan dari dalam. Oh Tuhan, ternyata engkau raja segala raja, aku harus makin hari bertambah, makin patuh, makin hormat, karena rasa kasih hormat kepada Tuhan. Setelah engkau mengenal Dia dan apa yang dilakukan lewat kematian, kebangkitan, dan kehadiran Roh-Nya di dalam hidup kita, baru engkau bisa mengenal jati diri saudara. Coba bukakan Alkitab Efesus 1 ayat 18. Saya ingin saudara mengenal jati diri saudara sendiri. Efesus 1 ayat 18 berkata, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, bukan mata jasmani, mata hati. Mata hati ini ya, kalau pikiran ini membuat kita mengerti. Engkau mengerti belum tentu engkau lakukan. Tapi kalau mata hati, apa yang kau mengerti di bawah Roh Kudus masuk, ini kau paham. Ketika engkau paham, maka engkau akan melakukan apa yang engkau pahami itu. Lah, di sini dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini loh yang sudah terjadi dalam saudara. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini jati diri saudara itu ada di dalam roh saudara.
Jadi manusia baru saudara itu betapa kayanya, itu dalam terjemahan lain saya melihat betapa agungnya, betapa mulianya manusia baru saudara. Katakan amin. Manusia baru saudara perkasa seperti Yesus, berkemuliaan seperti Yesus, agung, mulia. Inilah saudaraku, bersumber dari pengenalan jati diri kita, maka saudara akan lebih unggul dari orang di sekeliling saudara. Saudara lebih bermartabat. Saudara lebih berkarakter dari orang lain. Karena engkau mengenal jati diri. Identitas saudara itu engkau temukan bukan di luar. Ada di dalam roh saudara itu, saudaraku. Makanya saudara perlu mengenal identitas diri. Banyak orang mencoba membangun identitas atau pengakuan untuk mencari pengakuan orang lain dengan gaya-gaya yang sebetulnya merugikan bagi keuntungan kerajaan Allah. Hanya untuk mendapatkan pengakuan. Identitas diri kita di dalam roh, di dalam Yesus, saudara sempurna, tidak kekurangan suatu pun yang baik. Coba bayangkan, Tuhan itu berkata begini loh, kamu tidak kekurangan suatu pun yang baik. Yang kedua, kamu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Apa yang kau cari di dunia? Kalau engkau mengerti betapa mulia, betapa kayanya, betapa agungnya manusia roh saudara. Engkau tidak kekurangan satu yang baik, semuanya sudah ada. Karena apa yang Bapak punya, engkau punya. Engkau bukan sekedar untuk mencari pengakuan, membangun identitas dengan cara-cara yang ekstrim, yang aneh-aneh. No. Saudara menjadi pribadi yang utuh, lengkap, mengalami fullness of life as image of God. Sebagai gambar Allah, saudara mengalami makin kepenuhan, sudah penuh. Rohmu itu sudah mengalami kepenuhan Yesus. Kolose 2:10, coba cepat. Supaya saya mengejar. Di dalam Yesus dikatakan, you have been made complete. Kamu telah dibuat sempurna. Dibuat sempurna itu dari kata Yunaninya itu bentuknya perfect. Engkau selalu sempurna dan sempurna dan sempurna. Sekalipun kau tersandung, engkau tetap sempurna. Tapi engkau segera bangkit. Karena tersandung itu tidak cocok dengan jati diri kita yang baru. Segera bangkit, saudara. Dulu kalau saudara terganggu itu marah, reaksi, berkata-kata. Oke, pertumbuhan selanjutnya ketika engkau terganggu, engkau diam. Kalau masih ada gejolak, diam. Dan nanti sama pertumbuhan selanjutnya ketika engkau diganggu, engkau berkata, God bless you. Tuhan memberkatimu. Itu kuasa yang luar biasa. Saya teringat Sadhu Sundar Singh, seorang penginjil dari India. Matinya, mayatnya hilang. Ini adalah rencana malaikat Tuhan. Sebab di India itu kan pengagungan kepada yang seperti itu. Supaya mayatnya tidak disembah, hilang diangkat Tuhan. Dan satu saat ketika dia dalam perjalanan, perampok-perampok menghentikan dia, mengancam dia. Karena dia orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Dia hanya berkata, God bless you. Seluruh penjahat itu terjatuh dan bertobat. Ada kuasa Kristus yang di dalam hidupnya mengalir lewat kata-kata Tuhan memberkati kamu. Itu saluran yang Tuhan pakai sehingga kuasa Tuhan menjamah para penjahat-penjahat itu. Kata-katamu penuh kuasa. Kalau engkau katakan dari dalam rohmu. Itulah identitas jati diri yang baru. Mulia saudaraku. Makanya mari pribadi yang mulia ini tidak cocok kalau saudara cemarkan dengan hal-hal yang remeh-temeh di dunia ini. Tidak cocok saudaraku. Ya. Tidak cocok saudara mulai menggosipkan orang lain. Sudah saya tidak mau. Dan saya melihat jemaat tidak mau langsung menghakimi, menghukum, tidak mau. Saya belajar melihat jemaat dengan kacamata Tuhan. Saya kasih tahu, saya melihat saudara itu semuanya baik. Saya melihat engkau benar di hadapan Allah. Kalau sampai ada perilaku yang tidak benar, itu karena ada konsep pikir yang keliru. Lah saya benahi.
saya benahi, saya bimbing. Ya. Lah kalau saya bimbing masih belum mau, Tuhan membimbing dengan caranya. Dan saya tahu Tuhan pasti bisa membuat engkau merendahkan hati di hadapan Dia. Lah hari ini saudara kekasih, ketika saudara memiliki pikiran Kristus, saudara ini bukan berjuang untuk menang. Engkau lebih daripada pemenang. Engkau bukan mencari sukacita. Sukacita Kristus sudah penuh di dalam saudara. Jati dirimu yang baru itu udah penuh roh. Karena engkau dan Kristus itu menyatu, sehingga Kristus yang terekspresi lewat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelembutan, dan penguasaan diri, itu sudah ada dalam jati dirimu yang baru. Makanya Paulus katakan, engkau yang beroleh belas kasihan Tuhan, kenakanlah kasih, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelembutan dan kesabaran, karena itu jati dirimu yang baru. Coba bayangkan, luar biasanya hidup jemaat di tempat ini lewat firman-Nya. Jadi saudaraku ini tidak ada di antara saudara yang pengecut, ya. Tidak ada saudara yang harus menyimpan segala kedendaman, kepahitan, kebencian. Tidak ada. Yang ada adalah engkau mengasihi. Kalau sampai masih tersimpan begitu, kesalahannya mesti ada dalam konsep pikir yang masih kita pertahankan. Paulus katakan kami menawan segala siasat. Saya baru tahu ketika saya belajar di beberapa referensi terjemahan. Ternyata begini, banyak orang yang mempunyai cara berpikir keliru. Dan yang membuat orang itu tidak berubah adalah cara berpikir yang keliru itu tidak tahu sumbernya dari mana. Semua konsep pikir kita ini harus bersumber dari firman. Karena orang tersebut, karena sumber pemikiran itu dari dunia, dari iblis, dari musuh dan lain sebagainya. Lah kalau iblis mulai berbicara kepada saudara, dia pakai orang pertama tunggal. Jadi kita pikir itu pendapat kita. Dan ketika pendapat yang dari musuh tadi kita pikir pendapat kita, engkau akan terus berjuang, berlakukan, mempertahankan apa yang kau pikir benar, padahal yang kau pikir benar itu tidak bersumberkan firman Allah, tidak berdasarkan pikiran Kristus. Lah disinilah sehingga Paulus katakan aku merobohkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu kalau engkau ada dalam benteng tidak bisa keluar dari benteng ini. Saudara akan memiliki kehidupan yang terus sama. Inilah orang yang membangun kebenaran diri sendiri. Saya ingin ajak saudara untuk jika saudara saya memperbaharui pikiran kita. Engkau tidak hidup berdasarkan apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa. Ini semuanya berubah. Tapi engkau hidup berdasarkan firman dan kuasa firman. Dengan membaharui pikiran kita sesuai dengan firman, maka roh kita akan terpancar keluar melalui perkataan, tindakan, dan gaya hidup kita. Mengapa orang Kristen bergumul? Karena tidak membaharui pikiran. Sehingga hidup dengan informasi indera berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasa, pendapatnya sendiri. Sekarang saya di dalam menangani proses jemaat. Jadi kalau jemaat datang pada saya harus paham bahwa tujuan saya bukan begini. Saya bukan kalau saudara pusing itu saudara dikasih paramek dosis tinggi pusingnya hilang. Tapi nanti ketika khasiat obatnya itu hilang maka pusingnya muncul lagi. Kalau saudara datang pada saya lihat akar permasalahannya pusing itu apa. Kalau pusing ini rujukkan ke dokter. Jadi menyelesaikan akar permasalahan. Jadi kita sama-sama tahu kalau engkau datang pada saya pastikan tujuannya adalah untuk pendewasaan makin matang di dalam Tuhan. Bukan masalahmu selesai. Karena masalahmu selesai nanti minggu depan ada masalah baru. Minggu depan ada masalah baru. Tapi kalau saudara rohmu perkasa, ada masalah engkau bisa menghandle sendiri. Dan engkau bisa menghandle masalah orang-orang lain. Mari selanjutnya kita akan lihat saudaraku, dengan membaharui pikiran kita selaras dengan firman, maka manusia baru saudara akan terpancar keluar.
Di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau saudara paham baca letterlek, seolah-olah roh kita perlu dibaharui lagi. Bukankah roh kita sudah sempurna? Ini adalah roh pikiranmu, jalan pikiranmu, paradigma saudara. Harus dibaharui. Setelah pikiran sudah dibaharui selaras dengan pikiran Kristus, selaras dengan pikiran roh saudara, maka apa yang ada di dalam roh saudara ini secara spontan akan terekspresi keluar. Ini luar biasa saudara kasih. Dikatakan, Paulus katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus memakai mengenakan manusia baru ini metafora dari engkau hendaklah miliki gaya hidup yang baru. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru karena kalian sudah diciptakan sepola dengan Allah dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Jadi jati diri saudara ini persis seperti Yesus, lah yang di dalam ini harus terekspresi keluar. Penghambat yang terhebat yang ada di dalam itu terekspresi keluar bukan iblis, apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita ini kita selaraskan dengan firman, semua yang ada di dalam roh saudara akan terpancar keluar. Saya itu sekian lama berdoa, saya baca buku dari hamba Tuhan, yang dia rindukan sekarang adalah pancaran Kristus keluar tanpa batas. Saya doakan, saya belum paham. Tapi saya doakan. Akhirnya Tuhan mengerti, oh jadi Kristus itu dengan roh kita menyatu. Ketika pikiran kita dibaharui selaras dengan pikiran Kristus dan firman-Nya, maka apa yang ada di dalam roh kita ini akan terpancar keluar. Dan akan memberkati banyak orang, akan mengubah banyak orang. Mari saudaraku, bagaimana cara membaharui pikiran kita ini? Dengar, dengan tindakan sengaja. Amin. Kok aminnya dikit banget. Dengan tindakan sengaja, amin. Ya. Ini bukan kebetulan, bukan mencoba-coba, tapi keseriusan untuk saudara perlu sadar bahwa pikiran alamiah kita ini bagian dari pikiran daging. Mungkin untuk mengetahui ciptaan Tuhan bisa dengan pikiran daging ini. Maka muncullah seorang ahli profesor, doktor dan lain sebagainya. Tapi pikiran daging tidak bisa mencerna hal-hal yang dari Tuhan. Lah caranya saudara dengan sengaja menyelaraskan pikiran kita dengan firman. Contoh begini, saudara merasa nasib saudara buruk, saudara penuh kekecewaan. Mungkin saudara berdoa, Tuhan mengapa aku dilahirkan? Mengapa aku ada di dunia ini? Segala macam berkecamuk, konflik batin berkecamuk dalam batin. Yes, itu karena aku punya pikiran yang bersumber dari apa yang kau rasa, kau lihat, kau dengar. Ketika pikiranmu dibaharui selaras dengan pikiran Kristus, selaras dengan firman Tuhan, saudara mengerti sekarang saya adalah ciptaan baru, putra Allah, ahli waris kerajaan Allah. Katakan amin. Dan roh saya yang baru begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa, lebih daripada pemenang. Itulah ketika pikiran saudara dibaharui selaras dengan firman, pergumulan akan menjauh dari saudara. Engkau akan cepat bangkit di tengah-tengah saudara mungkin merasa terganggu dengan peperangan-peperangan rohani yang saudara hadapi. Jadi hari ini perlu saudaraku, terus ada pekerjaan serius. Ada pekerjaan serius yang harus kita lakukan untuk membaharui pikiran. Jadi tujuan care group ini bukan begini. Kalau tidak hati-hati, jadi orang bersaksi itu kalau tidak waspada di sini tidak ada. Yang ada di sana-sana. Kalau tidak hati-hati hanya ingin menunjukkan ini loh pendapat saya. Ini loh
pengetahuan saya, ini loh pengalaman saya. Tapi di sana tidak belajar bagaimana aku membaharui pikiranku dengan input-input dari teman-teman. Kita mendapatkan kesimpulan bersama sehingga pikiran kita yang lama diselaraskan dengan pikiran yang baru. Sehingga di dalam care group itu akan memunculkan pikiran Kristus. Setiap anggota care group memiliki pikiran Kristus yang luar biasa. Itulah pemuritan yang membawa kepada perubahan dan pertumbuhan hidup. Kita harus menanggalkan pikiran atau pendapat kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya dan mengambil kebenaran firman menjadi sumber pemikiran kita yang baru. Jika kita melakukan dengan tekun, pasti akan berhasil untuk mengalami pembaharuan pikiran atau sudah berhasil memiliki pikiran Kristus. Paulus itu begitu hebat, begitu dahsyat. Sekalipun aku terhempas, aku tidak binasa. Sekalipun aku habis akal menghadapi banyak perkara, tapi aku tidak putus asa. Karena apa? Karena Paulus memiliki pikiran Kristus. Hari ini mari kita akan lihat bersama-sama saudara kekasih. Mengapa ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Mungkin ini menjawab minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu. Mengapa anak-anak Tuhan hidupnya dipenuhi dengan pergumulan dan peperangan yang nyata antara daging dan roh. Kalau sekali-kali itu normal, itu proses. Tapi kalau saudara mulai terus bergumul dengan daging dan roh, itu berarti saudara jelas-jelas tidak mengalami pembaharuan cara berpikir. Sehingga ketika saudara dapat firman Tuhan, begitu roh saudara dibangkitkan, begitu keluar dari gereja, pikiran yang lama mulai berkuasa lagi, mendominasi lagi. Akhirnya engkau tinggalkan cara berpikir dari firman Allah yang baru ini. Engkau mulai percaya dengan pendapat saudara sendiri. Disitulah menjadi siklus, sehingga seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun berputar-putar, tidak mengalami perubahan hidup. Geografisnya berubah dari padang gurun SIN, 40 tahun kemudian dari padang gurun ZIN, hanya perbedaan S sama Z, tapi isinya tidak berubah. Saya berdoa supaya setiap ibadah engkau menemukan firman yang selalu segar, baru dan membaharui pikiran saudara. Katakan amin. Engkau pulang, engkau siap untuk dibaharui. Karena anak-anak Tuhan tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh membaharui pikiran alamiah untuk selaras dengan pikiran Kristus. Kalau saudara hanya memiliki satu pikiran, yaitu pikiran Kristus, saudara pasti mengalami hidup berkemenangan, penuh kebahagiaan, dan saya jamin pasti diberkati Tuhan. Ini penting, saudara yang kasih. Ini butuh keseriusan. Kasih karunia itu tidak membuat kita santai, bukan. Ada pekerjaan yang baru yang harus kita lakukan. Makanya semua pembaharuan berpikir, berubah itu bentuk imperatif, itu bentuk perintah. Saudara perlu mengerti isi Injil yang Paulus beritakan. Ada indikatif, itu posisi di hadapan Allah. Itu jati diri kita yang baru. Itu kebenaran objektif, artinya begini. Di dalam Kristus saudara lebih daripada pemenang, katakan amin. Itu memang di hadapan Allah engkau lebih daripada pemenang. Tapi karena kita tidak mengalami iman yang bertumbuh, kita menjalani hidup yang tersiok-siok. Dua hal yang berbeda. Lah Tuhan ingin secara indikatif, fakta ilahi, posisi di hadapan Allah, engkau lebih daripada pemenang. Kebenaran subjektif, lebih daripada pemenang ini, engkau terapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi imperatif perintah-perintah yang firman Allah sampaikan, untuk supaya saudara memiliki gaya hidup sesuai dengan indikatif posisi saudara, jati diri saudara yang baru dalam Yesus. Tindakan ini disebut tindakan iman, tindakan yang diberkati Tuhan. Kalau
kalau moral di bawah hukum Taurat, saya berdosa, saya berusaha memperbaiki diri supaya saya lebih baik, lebih kudus. Tapi kalau di dalam kasih karunia, di dalam Yesus engkau umat yang kudus. Umat yang lengkap, utuh. Terus makin dibaharui, dan kebenaran yang objektif itu menjadi subjektif, menjadi pengalaman pribadi dalam hidup sehari-hari. Itulah yang Paulus ajarkan. Kita mengajar tentang kebenaran kasih karunia ini harus lengkap seperti yang Paulus ajarkan. Ya. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Roma 1 ayat yang 5, Tuhan memanggil aku, mengandungkan aku menjadi seorang rasul untuk menuntun bangsa-bangsa percaya dan taat kepada namanya. Mari hari ini kita akan lihat. Ya. Bahkan saya kemarin membaca satu buku, ditulis oleh seorang doktor. Ya, ini dia hamba Tuhan di daerah Papua. Bagus, saya lihat teologianya bagus. Puncak tertinggi anak Tuhan di dalam kitab Roma. Dengan engkau membaharui cara berpikir, engkau mengerti kehendak Allah apa itu yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Maka puncak tertinggi adalah hidupmu selaras dengan kehendak Tuhan. Secara posisi engkau benar. Secara objektif engkau benar. Tapi secara subjektif, secara pengalaman sehari-hari, engkau orang yang dibenarkan itu harus hidup benar. Engkau orang yang dikuduskan, engkau sudah kudus. Itu bentuk indikatif. Lah terus supaya hidup sehari-hari, Paulus berkata, engkau dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Yang kita sudah kudus ini, maka perilaku kita otomatis jadi kudus. Inilah kasih karunia itu. Output hidup kita ini, puncak output hidup kita ini, kita mengerti kehendak Allah. Kita harus mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang benar dan sempurna dan hidup di dalam kehendaknya. Itulah sebetulnya tujuan kasih karunia itu. Sehingga jemaat menjadi memiliki, mengekspresikan sifat Allah, integritas, ketaatan dan kasih. Itu nyata dan real dalam kehidupan, dalam berkeluarga, dalam berprofesi, di marketplace. Itu akan nampak, akan kelihatan. Tadi sudah saya bagikan. Karena engkau melihat jati dirimu yang baru itu betapa agung, betapa mulianya, betapa ajaibnya. Maka otomatis hal itu akan melahirkan sebuah tindakan. Engkau lebih agung, lebih mulia, bermartabat, punya integritas lebih dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Inilah goal, tujuan tertinggi kasih karunia. Sehingga kita punya kesepahaman, saudaraku, saya belajar Injil kasih karunia ini betul, saya belajar tekun. Ya. Dan Maxwell, seorang leadership, seorang pemimpin gereja yang cukup disegani, cukup dipandang hebat. Kalau tidak salah dia atau temannya gitu berkata, kalau Anda 5 tahun ke depan, setiap hari Anda lakukan 1 jam, maka 5 tahun ke depan Anda akan menjadi seorang ahli. Saya ingin mendalami apa arti kasih karunia sampai sedetil-detilnya. Dan panggilan saya tidak ada yang lain kecuali itu. Dan pusat kepuasan, pusat kebanggaan saya ketika jemaat menerima kebenaran yang objektif, posisi saudara di depan Allah benar, dan engkau mulai memiliki gaya hidup benar. Itulah pusat kebahagiaan hamba Tuhan, pusat kemuliaan hamba Tuhan ada di situ itu. Maka kadang-kadang firman yang saya sampaikan, teguran yang saya sampaikan cukup tajam, saudara kekasih, itu dalam rangka untuk memunculkan karakter Kristus dari dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, mari kita akan lihat saudara kasih. Itulah sebabnya saudara dan saya harus terus-menerus memikirkan tentang apa yang dikatakan firman. Kita memiliki hidup yang baru. Kita selaraskan dengan firman Allah. Kita mempercayai apa kata firman Allah. Kita diteladan oleh Yesus ketika menghadapi cobaan iblis. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Yesus saja dicobai iblis, apalagi saudara dan saya. Tapi kita punya senjata, itu firman Allah. Saudara kekasih, saya ingin ajak saudara sekalian, jati diri kita di dalam Kristus ya adalah apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus, dan dengan percaya kita lakukan, kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Itu namanya kuasa anugerah. Itu kuasa anugerah itu membuat imanmu makin kokoh, makin teguh. Jadi saudaraku, engkau makin bukan saudara makin suci, engkau makin sempurna. Percayalah, di dalam Yesus saudara sempurna. Saudara makin kuat, makin kokoh ketika banyak orang berkata, engkau jelek, engkau begini. Tidak, saya sempurna dalam Yesus. Dan akhirnya itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Jadi saya sayangkan kalau potensi yang di dalam saudara itu maha dahsyat, output hidup saudara ini tidak supranatural, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ya. Kalau saya hamba Tuhan yang tidak sayang sama jemaat, yang penting saya hamba Tuhan yang cari uang, ya saya dapat ini, beli itu, maka udah longgar aja, udah kamu lakukan apa yang penting saudara berikan persembahan. Tidak, bukan itu. Saya ingin saudara makin bertumbuh seperti Yesus. Itu yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara kasih, godaan hamba Tuhan itu banyak. Saudaraku, di kota-kota besar ibadah di setting sedemikian rupa. Ada disebut gereja pamannya 1:1. Di setting dari awal sampai terakhir 1:1. Semua di paket itu disesuaikan dengan itu. Ya itu sih baik. Kalau itu memang pimpinan roh Tuhan. Tapi kalau tujuannya kayak marketing, itu bahaya. Contoh, kalau saudara ingin contoh ibu-ibu, praktekkan. Masak nasi dari beras dimasukkan di dalam air, dikasih air panas, jadi matang berapa jam? 45 menit. Nanti praktekkan ibu-ibu, masukkan beras, nyalakan api, 5 menit diangkat, makanlah bersama keluarga. Saya yakin nanti akan berebut kemana? Setelah makan akan berebut kemana? Kamar mandi. Yang jadi masalah keluarganya 5, kamar mandinya 1. Itu bisa menciptakan pertengkaran yang mendadak, saudara kasih. Kan tidak enak kalau segala sesuatu tidak tuntas kita lakukan kan. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Apa yang kau sudah miliki di dalam Kristus, jati dirimu yang baru itu. Mari kita akan lihat, jati dirimu yang baru di dalam Kristus adalah rohmu seperti Yesus. Sudah saya sampaikan beberapa hari. Rohmu seperti Yesus. Jati dirimu yang baru seperti Yesus. Jati dirimu yang baru menghayati hidup Yesus. Saya mau tanya, hidup Yesus itu kalah atau menang? Jadilah pemenang. Yesus susah? Bersukacitalah. Dan ini ingat, ini peperangan. Iblis menawarkan kamu lemah kok, kamu punya masalah ini kok, kamu masalah ini kok, masalah ini toh. Berdirilah tegap, iblis kau bisa merekarkan yang jahat. Tapi Tuhan merekarkan yang baik supaya imanku kuat teguh untuk berjalan di dalam perkataanmu. Percayalah engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin. Ya. Saya kalau berdoa di depan Allah segini, Bapa, ini putra yang kau kasih, yang kau cintai, yang kau selimuti dengan kemurahan, kebaikan, kebajikanmu. Apa Roh Kudus membisikkan dengan lembut? Bapak suka karena kau mengetahui apa yang telah dia berikan. Apakah Bapak sedih, Tuhan, mengapa aku seperti ini Tuhan? Haleluya. Saudaraku, udah begitu saudara nyanyi, Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Saya jawab, masih. Haleluya. Roh saudara itu begitu luar biasa. Jati diri yang kedua,
Apa yang Yesus miliki. Dalam Lukas, ya, Lukas 15 ayat 31 kata ayahnya kepadanya, anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Coba bayangkan, ini mentalnya, ini mental budak. Bapak, aku dah melayani engkau belum pernah berikan seekor kambing untuk aku pesta dengan temanku. Bapak berkata, nak, semua kambing yang ada dalam dunia milikku, tinggal kau gunakan saja. Yang anak sulung gambaran orang Kristen yang di bawah hukum Taurat. Dia punya mental budak, anak bungsu, orang yang hidup dalam kasih karunia tanpa memiliki moral. Dia tahu warisannya tahu. Dia minta warisannya untuk memiliki gaya hidup bagi diri sendiri. Lah disinilah engkau tidak di bawah hukum Taurat, engkau di bawah kasih karunia, tetapi engkau orang yang dipimpin Roh Allah. Engkau dipimpin oleh terang Roh Allah yang luar biasa. Mungkin saya kasih bahan renungan. Banyak orang Kristen, kekristenan masih hukum Taurat itu hukum yang mengatur dari luar. Tapi jadikan renungan, berdoalah. Sekarang hukum baru yang ada di dalam itu adalah Kristus di dalammu adalah hukum yang baru yang mengatur totalitas hidup saudara. Minta Roh Kudus untuk menunjukkannya. Makanya engkau sebagai orang yang dipimpin Roh Allah. Dia gerakkan dari dalam, dia dorong dari dalam, dia kuatkan dari dalam, dia buka dari dalam. Sehingga engkau melakukan bukan terpaksa, tapi secara spontanitas anugerah Allah. Jadi puji Tuhan, saudara tidak kekurangan sesuatu yang baik, amin. Apa yang Tuhan punya, kamu punya. Yang ketiga, apa yang dapat, ini fokus kita. Bukan apa yang tidak dapat kau lakukan dari dirimu. Apa yang dapat kau lakukan di dalam Yesus. Ini fokus saudara kini. Apa yang dapat kau lakukan di dalam Yesus? Paulus berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang melakukan bahkan lebih besar. Berarti engkau menghadapi semua situasi cakap. Siap dalam kehendak Tuhan, engkau bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, katakan amin. Dan engkau bisa taat. Karena Tuhan berkata, Ia membuat engkau mau dan mampu. Ini gaya hidup ilahi yang supranatural seperti ini. Kau sanggup mentaati perintah Tuhan, Yeskiel kan seringkali saya sampaikan. Tuhan berjanji akan buat engkau hidup dalam ketetapannya. Mari hari ini kita renungan, itu menjadi bahan perenungan. Saudara jangan begini, aku tidak bisa apa-apa, aku putus asa. Iya, itu engkau di dalam kemanusiaan saudara. Di dalam Yesus luar biasa. Ajaib, dasar. Dan yang terakhir, dengan memiliki pikiran Kristus, saudara saya akan menjalani hidup yang penuh semangat, penuh vitalitas, berkemenangan, dipakai Tuhan secara ajaib, penuh dengan kasih dan sukacita, serta damai sejahtera. Dari engkau memiliki pikiran Kristus, hidupmu berubah. Rumah tanggamu berubah, anak-anakmu berubah, ekonomimu berubah, semua berubah. Itulah doa saya. Ya. Sampai tadi malam saya hanya kira-kira tidur 3,5 jam. Saya sadar saya harus berdoa banyak. Karena saya tahu saudara ada dalam peperangan. Iblis menutup pikiran saudara atau iblis menipu saudara, dia masukkan cara berpikirnya tanpa sadar saudara pikir itu cara berpikir saudara. Sehingga ketika firman Tuhan masuk begitu, engkau tolak dengan cara berpikir. Yang saudara pikir itu pikiranmu yang benar, tapi engkau tidak tahu itu dari mana sumbernya. Jadi saudaraku, jadi hamba Tuhan itu bukan saudaraku saya siapkan khotbah-khotbah. Di balik itu saya berdoa, saya berperang, saya betul-betul mengerang di hadapan Allah untuk apa? Untuk melakukan peperangan. Saya tahu saudaraku, engkau hidup di tengah-tengah masyarakat, pencobaan yang jemaat alami itu lebih hebat daripada pencobaan pendeta.
Saudara pikir jemaat sama pendeta itu masalahnya lebih besar pendeta? Enggak, lebih besar jemaat. Saya jarang ketemu orang berdosa, orang yang menggoda. Lingkungan saya rohani, tapi jemaat. Di luar sana kok banyak godaan, cobaan, tantangan. Waduh, rumit. Itu sebabnya kalau saya tidak bisa membawa engkau mengalami realita Kristus. Engkau menjadi orang beriman yang tetap kurang iman. Tapi saya ingin engkau menjadi orang yang beriman. Kuat di dalam iman. Dan apa yang ada di dalam rohmu terekspresi keluar. Dengan banyak orang diberkati lewat hidup saudara. Hari ini jangan cari kebahagiaan. Engkau sudah? Haleluya. Kau diberkati pagi ini? Amin. Haleluya. Jadi ada harapan untuk rumah tangga saudara, ada harapan. Dan kita doakan terus supaya tahun 2027 kita punya tema Kristus dimuliakan lewat keluarga saya. Amin. Hubungan suami istri itu memuliakan Yesus. Hubungan dengan anak, hubungan dengan besan, dengan menantu. Itu akan menjemerkan kemuliaan Yesus. Yesus dipermuliakan. Tapi jangan takut, itu bukan tuntutan, itu anugerah. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Kalau saya sampaikan tema yang berat itu anugerah. Bukan engkau perjuangkan. Tapi itu yang mau Tuhan kerjakan lewat saudara. Itu fasilitas ilahi yang akan Tuhan sediakan bagi saudara. Sehingga saudara diberkati Tuhan dalam segala perkara. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Angkat tangan saudara, saya ingin memberkati saudara. Pulanglah sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan bersiaplah untuk menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Pulanglah dengan penuh sukacita yang berlimpah-limpah di dalam berkat, kebaikan, kebajikan, kebenaran Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh-Nya yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya.